Nah guru kami selama hari minggu manita sasudena asatong mata persiapon tapahohom dirita ta ikuti acara asata mulai pertanyaan ngata sadarion di gedung Sekolah Minggu HKBP Muara Takus Minggu tanggal 7 Agustus 2022. Songon topi-topi doa nakin nunga di pasahat tu pembawa dua sapaat eda buntung buru panjaitan melarong lepe nabuka rohana dan asa ditanyakon majalur kita ke dapani alani tapahoho marohata. Kita renung sejenak. Amin. Kita mulai pertanyaan kita diikuti dengan urutan yang ada di acara dan pola perlu dijawab kembali. Marede Mahita sian buku Eden nomor 585 ayat sada rodi 2 nasrohaku lau memuji. Debata para siroha perdengan bahasa ditikion oleh Tuhan madok meliati godang luhami tu adupanmu napungu dison ima poparan ni opunami somba debata na adong di wilayah Bengkong Nagoya sekitarnya marlas ni roha luhami ketong oleh Tuhan la memuji guarmu nabadiai di hari pertemuan nami oleh Tuhan dimana pinatupan kami di sehari sebulan laumar saur kami nama siha golongan rak memuji pasang apok guarmu nabadiai di pataruhodo kami totong ali Tuhan sian bagas nami be tari par kami di tonga-tongani joromon ali Tuhan di bagasan lasmi rohat tunggu dang dope totong ali Tuhan akadongan nami nasubuh rak merpungu di tikyo tuhodo totong upasahata mi ali Tuhan asal totong nama dongani nasida molotong dope di bagasan perdadana molotong do ale Tuhan alani akasi ulaon gabidang boiro nasida marsao rohot kami dongani jala urupi nasida di ulaon nasida nanggodang dorongan nami totong ale Tuhan neng mengidotangi yang ala di persahi ito poma totong ale Tuhan nama urupi akka nasida Tuhan pergogoi ubat na pinanganna masa tanggal akka persahitoni siang pamatanga buhi kami marsaur tu bulan depan somonon di dagasan lasmi roha dongan nami totong ali Tuhan na minggu na salpon adong dongan nami na marduka
Imamang situa HP Panjaitan naung dia laput tujulung ali Tuhan. Baik mang totong amang nami gabe maringan di bagas jorong di bagas ni surgo na badiai ali Tuhan di bisiamunmu. Alam itu hotong dogonon nami itu pun ang keluarga ali Tuhan. Asa totong ali Tuhan na mga linggo di nasida apul-apul na siya ko itotong turohan nasida ali Tuhan. Sa buhay kami marlas ni roha haduan marsaw rakdo tami sudi pungu di son somong biasa na. Alam niya ali Tuhan na lain mulat pinasida no siya ko napasugit. Ho matotong na madungani nasida di perdadanan sa hatu tujuan di kota Batamang. Tuhan nagudang na ada petotong kasi pangidongan. Hulu no buto saya ali Tuhan hupar may baik tulong mo roham. Ali itikyo na li Tuhan na pertanyaan kami sa bulan na li Tuhan na mamulay mahami na sahat yun na mangakhirian na li Tuhan. Huma namiyan dito nga tonga namin. Sa totong kami martangi-tangian beli beritam no di nanay pasahaton ni na posongian non ali Tuhan. Gabi buhal ni pernulong nami, buwan nami mula siyan bagak santong atong nami pertemuan nami on. Gabi buhal ni ngulu nami siya pare. Alam ni Tuhan pergugoy kami nangakan na melayani tikyo na Tuhan. Asa sanggup kami ali Tuhan lau para raton katam nagaritan na uli. Maliati madiho upuji jalau pasangat kami guarmu nabadi. Amin. Maredei tamuse sian buku ede nomor 210 ayat sada 1-2. dihita di bagasan sadarion imatak surat di Parjaminta bindu 10 sada ayat itu 110 asamar soring-soring mahi tamacahahon pangiduan mani buti mamang ayat ganjil ayat 7 kaum bapa
ayat genap kaum ibu acara kita mencerahkan perjuluma kaum bapak 1, 2, 3 ya. Tonghido hati uroni jalan lomoro animada bernida matanya. Kaum ibu dengan malas miroha ibadah di seluruh ini alai marimu rana luhut biaka ari habulomon ayat korodo akai luhut masa sohot alau salpudoi Atau 15 miroha maho ali duri daga dia bosoonmu jalan guru sopa niroham bahit di akka ari haduliamu jalan dibayuti akka dalam niroham guru sopu di mata alai boto hutu di batado sogo tu paruhuman ala saluhut nai Pakolang ang marumurulog sa lakas roham jada padao pacahatong siya sibukmu ay tiki haposoon roh buhas siyang ari lawasal pudoi ibu Ido sahatna mertua doakan na tumangihon hatang ilibata jalan na upiorsa. Amin. Amin. Marede mahita muse siang buku Edel 504 ayat sada saat rodi 2. Salah dulu. 500 sobat dong. Kami terus memuji-muji kebesaran-Mu ya Bapa, Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang hidup, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Engkau telah rela mati ke salib hanya karena dosa dan pelanggaran kami, sehingga pada saat sore hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kalau sepanjang 1 bulan bisa kami lalui, sehingga dengan tubuh yang sehat, dengan berkat-berkat jasmani, berkat rohani yang kami nikmati sepanjang 1 bulan ini, kami masih bisa merasakan kebaikan Tuhan.
Saat kami memuji memuliakan nama-Mu, kami sudah tinggalkan Engkau Tuhan lewat puji-pujian kami. Kiranya Engkau bertahta di atas pujian kami. Sebentar Tuhan kami akan dengar akan isi hati Tuhan lewat firman Tuhan yang menjadi santapan rohani kami di sore hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar sungguh bisa mengubahkan hati kami, bisa menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, supaya lewat kebenaran firman Tuhan hati kami diubahkan, tingkah laku kami diubahkan, perkataan kami diubahkan, sehingga lewat kehidupan kami orang-orang lain bisa melihat nama-Mu ya Bapa dipermuliakan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Saya percaya setiap kita adalah umat pilihan Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, karena kita tahu kalau saat sore hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada pada saat ini, dengan wajah yang ceria, muka yang tersenyum, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kalau kita masih bisa memuji memuliakan Tuhan pada saat sore hari ini, itu berarti ada kesempatan. Ada kesempatan, ada waktu yang masih Tuhan berikan, Tuhan izinkan bisa kita lalui pada saat ini. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kegagahan kita, bukan karena kita punya harta secara materi sehingga kita mampu membuat kita sehat, tetapi semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Ingat, panjang umur bukan ditentukan harta, panjang umur bukan ditentukan umur, panjang umur bukan ditentukan kesehatan, tetapi waktunya Tuhan selalu yang tepat. Kalaupun masih sore hari ini Tuhan masih izinkan setiap kita bisa menjadi saksi Kristus di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah keluarga Somba Dewata, di tempat tinggal kita beraktivitas, dimanapun kita Tuhan utus. Saya percaya ada rencana Tuhan yang indah yang Tuhan mau lakukan dalam setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita, kekuatan kita saat sore hari ini, saya kutip dari Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima, khususnya ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Efesus pasal yang kelima, ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan perhatikanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Tetapi janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Bisa dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ada kata karena itu Bapak Ibu. Karena apa? Kalau kita pelajari ayat-ayat sebelumnya, ya, bagaimana jemaat di Efesus, mereka mendengar firman Tuhan, mereka bisa beribadah sebagaimana kita lakukan pada saat sore hari ini. Tetapi kebanyakan mereka pada saat itu tidak lagi melakukan firman Tuhan. Ibadah itu sudah mereka anggap sebagai rutinitas, sehingga hati Tuhan sangat berduka. Makanya Rasul Paulus diutus kepada jemaat di Efesus untuk mengingatkan mereka supaya mereka menjadi pelaku-pelaku firman. Makanya dikatakan, janganlah kamu bodoh. Berarti kalau kita buat sebaliknya Bapak Ibu, orang yang mengerti firman Tuhan tetapi tidak melakukannya adalah orang bodoh. Biarlah setiap kita menjadi pelaku firman. Supaya apa? Supaya lewat kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, yang kita renungkan setiap hari, itu bisa bertumbuh pertama sekali dalam pribadi kita dulu. Supaya kita menjadi saksi dalam pribadi kita.
Di sini dikatakan bagaimana kamu hidup. Saya percaya setiap kita secara jasmani masih hidup, Bapak Ibu. Coba lihat kiri kanan, masih hidup, hidup. Amin. Tetapi secara rohani bisa aja kita mati, bisa sedang sakit. Secara jasmani kita bisa hidup, bisa sakit, bisa mati. Secara rohani juga seperti itu. Ada yang hidup, ada yang sakit atau tidur secara rohani, ada yang mati. Mungkin kalau masih tidur secara rohani, dia masih sering mendengar firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Tetapi kalau sudah mati secara rohani, itulah namanya orang bebal. Orang bebal itu Bapak Ibu dinasihati tidak mau tahu, ditegur tidak mau tahu. Sama seperti orang mati. Orang mati kalau kita tentang pun tidak melawan, kita ancam pun dia tidak melawan, kita ejek pun dia diam aja. Itu orang mati. Jadi orang mati secara rohani juga seperti itu. Jadinya dia menjadi orang bebal. Mau apa kata orang dia tidak peduli. Yang penting aku dan aku. Aku boleh sehat hari ini karena aku kuat, karena aku hebat, karena aku pintar, karena aku kaya. Itu namanya egois. Itu mati secara rohani. Sehingga sangat susah untuk dinasihati, apalagi oleh kebenaran firman Tuhan, karena dia merasa hebat, merasa mampu. Tetapi firman Tuhan berkata, jadilah menjadi orang yang arif dan mengerti kehendak Allah. Apa kehendak Allah dalam hidup kita, Bapak Ibu? Coba kita buka di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-30. Sudah dapat Bapak Ibu? Kisah Rasul 8 ayat 30. Bangsa Batak jadi marlojong masih pelipus tusi gabi di BG maibana majaha surat ne panurirang jesaya benginin nama atehe dia tusi hodo nani jahami. Coba satu lagi, Roma 8 juga ayat 30 Bapak Ibu. Batak, Roma 8 ayat 30. Roma 8 ayat 30. Jala akan naung ditudona ido dijo jalanani junai ido dipitore jala akan naung dipitoranai ido di pasangan. Iya, luar biasa. Itulah tujuan kita dan tujuan Allah dalam kehidupan kita. Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka juga yang dipanggil. Dan mereka juga yang dipanggil, mereka akan dimuliakannya. Tujuan Tuhan untuk memilih manusia adalah untuk memuliakan setiap kita. Makanya firman Tuhan berkata, kita disempurnakan dari sehari ke sehari. Ada tujuan yang pasti yang Tuhan tentukan bagi setiap manusia yang selalu mencari Tuhan dalam kehidupannya, yaitu untuk kita suatu saat nanti kita akan dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Tetapi untuk sampai kepada hal tersebut ada proses, ada harga yang harus kita bayar, ada tindakan yang harus kita lakukan, ada perintah yang Tuhan Yesus suruh supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, supaya setiap orang yang menjadi pengikut Kristus, ada tugas dan tanggung jawab yang harus kita lakukan. Apa kehendak Allah yang kita lakukan dalam hidup ini? Memang secara umum tujuan firman Tuhan ini hanya dua, memuliakan Tuhan, baru yang kedua mengasihi sesama manusia. Firman Tuhan berkata,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, bahkan dengan segenap kekuatanmu. Artinya kita mati-matian untuk memuliakan Tuhan. Baru yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kalau kita ejek, dia sakit, berarti kita juga jangan mengejek. Kalau kita disinggung, tersinggung, berarti kita jangan menyinggung orang lain. Kalau dikhianati sakit, berarti kita jangan mengkhianati orang lain. Cuman bagaimana tindakan kita Bapak Ibu dalam kehidupan sehari-hari? Sering kita bisa membuat orang kecewa, sering kita bisa membuat orang tawar hati, sehingga rencana Tuhan tidak digenapi dalam pribadi kita maupun orang tersebut. Apalagi orang kita mata sudah lama tidak temu, bahaya mangulu PHP katanya. Itu berwahu sonari, kok tambah jelek. Dulu kau kritik saya, bahkan rambutmu lurus, tambah jelek katanya. Apa yang terjadi kalau hal seperti itu Bapak Ibu? Pasti kekecewaan, kepahitan akan dialami. Dulu kau langsing, sekarang kau langsung ya katanya. Kok kayak karung. Saya percaya kalau ada nomornya di HP langsung di-delete itu. Tetapi marilah kita perkatakan kata-kata yang positif kepada saudara kita. Biar dia jelek, kok kamu tambah cantik sekarang. Padahal dalam hati jelek kali. Ya. Tapi kita berkatakan apa yang positif sehingga dia hatinya berbunga-bunga. Saat dia masuk ke rumah langsung berkaca-kaca. Oh, katanya aku masih cantik. Langsung disimpan, di save nomornya. Tiap hari dihubungi. Apa kabar? Apa kabar? Itulah saja kita bisa menjadi saluran berkat karena sudah ada hubungan yang baik. Kata-kata positif yang selalu kita perkatakan, itu yang Tuhan mau supaya kita menjadi saksi Kristus. Karena itu pesan Tuhan sebelum dia naik ke surga, saling mengasihilah kamu, ini pertama. Baru yang kedua, jadikan semua bangsa muridku, tanpa memilih-milih, tidak membedakan suku, kaum ataupun bahasa, semua bangsa. Kemanapun kita melangkah, tidak terbatas oleh lingkungan tertentu sampai ke ujung bumi. Di mana ujung bumi Bapak Ibu? Ya kemana kita mampu melangkah, disitulah kita bisa menjadi saksi. Artinya setiap apa tindakan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, itu kita melakukannya seolah-olah untuk Tuhan. Sehingga kita akan melihat bagaimana rencana Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang yang arif. Bagaimana supaya kita menjadi orang yang arif dan bijaksana? Ya. Yosua 1 ayat 8 berkata, tetapi engkau renungkanlah firman itu siang dan malam. Renungkanlah Taurat siang dan malam. Bukan hanya siang, bukan hanya malam, bukan hanya hari Minggu atau saat pertanggungan PBSD seperti ini, tetapi siang dan malam, supaya itu menjadi gaya hidup orang Kristen. Renungkanlah Taurat itu siang dan malam, supaya apa? Supaya kamu bertindak hati-hati, sehingga perjalananmu akan beruntung, kamu akan berhasil. Itu kata firman Tuhan. Supaya kamu bertindak hati-hati saat bicara kepada teman, hati-hati saat menasihati orang, berhati-hati. Kenapa? Karena sudah ada firman Tuhan yang menjadi cermin bagi setiap kita, menjadi acuan bagi setiap kita. Sudah kita merenungkan firman Tuhan, kalau dia saya tegur dengan kata-kata begini, apakah dia sakit hati atau enggak? Jadi tidak, banyak orang kita asal ceplos-ceplos, mampus ke situ. Gampang kali ngomong seperti itu. Semua bapak aku bohong, sono mak aku bohong. Terlalu gampang kita ngomong, tidak memikirkan dampak atau akibat dari setiap perkataan kita. Makanya kita harus hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita mau mengerti rencana Tuhan, kita harus bertindak hati-hati. Bagaimana kita bisa bertindak hati-hati? Harus merenungkan Taurat siang dan malam. Ingat Bapak Ibu,
untuk bisa mencapai pemurnian, dimuliakan Tuhan seperti Roma 8 ayat 30 tadi. Suatu saat kita akan dimuliakan. Bagaimana caranya kita bisa dimuliakan? Ada proses, ada harga yang harus kita lakukan, ada pengorbanan yang bisa kita lakukan. Tidak ada yang terjadi secara instan, Bapak Ibu. Sesuatu yang berharga, sesuatu barang yang sangat mahal, itu prosesnya sangat panjang. Alkitab mencatat kita harus dimurnikan seperti emas. Tahu dimurnikan Bapak Ibu? Dibakar, ditutung, dibakar. Mungkin secara fisik kita tidak dibakar dengan api, tetapi lewat masalah hidup, lewat pergumulan, lewat kesehatan kita dibakar oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menjadi lebih murni. Sehingga saat kita sudah tahan uji, lewat pemurnian kita akan menjadi barang yang tahan uji, barang yang indah seperti emas murni 24 karat. Kalau di bawah 24 karat itu tidak murni. Bahkan ada lagi yang paling parah, namanya apa? Imitasi. Imitasi itu sudah setara dengan sekarat. Ya. Ada 24 karat, ada setengah karat, ada sekarat, ada imitasi. Demikian juga kehidupan orang Kristen. Ya. Ada yang 24 karat, ada yang 22, ada yang 23, ada yang imitasi. Ya. Kita bisa cek diri kita masing-masing, Bapak Ibu. Ya. Emas yang 24 karat itu bagaimana? Kita bisa melihat dia agak lembut, ya, lembek dibanding dengan yang 22 karat. Kalau tidak biarkan di tempat yang panas, yang emas murni dia akan slow, dia dengan senyum, dia akan berkilau kelihatan, tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Tetapi yang tidak murni, sesuai berjalannya waktu, dia akan mulai luntur, imannya mulai goyah. Kekristenan juga seperti itu, Bapak Ibu. Kalau kita betul-betul mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, berarti kita sudah banyak melalui proses. Ada pergumulan yang sering kita hadapi dalam hidup ini. Ada tantangan, ada hambatan, ada rintangan yang mungkin sering kita lalui, dan itu bisa kita anggap suatu pencobaan. Tetapi kalau kita berserah kepada Tuhan, pencobaan itu bisa diubahkan Tuhan menjadi ujian. Kalau pencobaan itu pasti ke maut, tetapi ujian ada janji yang Tuhan berikan. Banyak Bapak Ibu guru di sini, kalau di sekolah ada ujian pasti ditulis di situ apa? Harap tenang ada ujian. Sampai sekarang belum pernah saya lihat kalau ada ujian boleh ribut karena ada ujian. Ada nggak Bapak Ibu? Tidak ada ibu guru di sini, tidak ada kan? Harap tenang ada ujian. Berarti kalau kita sedang mengalami ujian, sedang mengalami masalah, sedang mengalami cekcok suami istri di rumah, harap tenang. Supaya sesuai dengan slogan harap tenang ada ujian. Tetapi kenyataannya coba dicek Bapak Ibu. Isu kumaya lu sih mengenai rohana dan jadi moral Audi. Ya, mari kita jawab dalam diri kita, apakah kita layani cekcok di rumah ataukah kita tersenyum mana diam? Kalau hal ini kita lakukan, saya percaya damai Kristus akan digenapi dalam setiap keluarga kita. Makanya kita sering berdoa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ada apa di surga? Di surga itu ada sukacita, ada damai sejahtera, ada pujian penyembahan. Ini yang selalu kita doakan supaya ini digenapi dalam setiap keluarga kita. Tetapi untuk bisa melakukan ini ada harga, ada bagian yang harus kita lakukan. Bagiannya apa? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Maka damai sejahtera di bumi di antara orang yang mengasihi Tuhan. Yang pertama, muliakan Tuhan. Ada kemuliaan bagi Bapa di surga. Kalau kita sudah memuliakan Tuhan, maka damai sejahtera itu menjadi bagian kita. Maka kitalah orang-orang yang arif dan bijaksana. Orang-orang arif dan bijaksana. Orang bisa mencari kebenaran. Orang bisa mencari pengetahuan.
Orang bisa mencari hikmat dunia, tetapi kebijaksanaan hanya datang daripada Tuhan. Orang bijak itu hanya diperoleh orang yang selalu berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Ada suatu cerita pernah saya dengar, ya, ada suatu keluarga yang sudah hidup mapan, punya 3 orang anak, ya. Anak pertama dan anak kedua tidak mau sekolah, tapi mereka juga diberkati secara materi luar biasa. Anak ketiga dia sekolah tinggi-tinggi sehingga dia punya kepintaran, tetapi tidak mengandalkan Tuhan. Ibunya selalu berdoa di rumah sejak mereka masih kecil. Ibu itu sudah sering berdoa, takut akan Tuhan, sehingga dia peroleh hikmah daripada Tuhan. Suatu saat ketika umur orang tuanya, ayahnya sudah mendekati hari H, tahu hari H kan, mau dipanggil Tuhan, dipanggillah anak-anaknya yang 3 ini. Nah, kalian bertiga sudah diberkati Tuhan secara jasmani. Karena bapaknya ini belum mengenal kebenaran firman, sebentar lagi, tidak akan lama lagi aku akan dipanggil Tuhan, aku akan meninggal, supaya ada bekalku nanti di akhirat. Berikanlah yang terbaik kepadaku. Aku mau kalian memberikan uang yang banyak kepadaku. Mereka diskusi, mereka bertiga anaknya. Oke, tak apa, dari kamu 100 juta, aku 100 juta. Oke, masing-masing kita 100 juta. Setuju? Yang 2 orang bodoh tadi mau. Tapi yang ketiga berpikir, jangan dulu, pikir-pikir dulu. Begitu beberapa hari kemudian, benar, ayahnya ini dipanggil Tuhan. Sesuai dengan kesepakatan, anak pertama nangis. Ya ayah, terima kasih aduh, kamu sudah dipanggil Tuhan. Selama hidupmu aku belum bisa membahagiakan kau. Mungkin inilah permintaanmu terakhir. Saya akan berikan 100 juta biar ada bekalmu di akhirat. Datang yang kedua. Iya juga ayah, saya akan juga berikan 100 juta supaya ada bekalmu di akhirat. Datang yang ketiga yang pintar, tadi sekolahnya tinggi sampai ke Amerika. Stop dulu, jangan. Kayaknya 300 juta, kalau 100 juta tidak cukup. Saya kasihlah 1M, tapi bentuk cek, karena dia pikir nanti di akhirat mana mungkin bisa ditukar cek, pikirnya kan. Oke, nah diambil dia yang 200 juta, dimasukkan cek ini. Dia dalam hati senang dia. Nanti aku udah dapat 200 juta ini. Ini cek ini kan gak bisa dicairkan ini. Tetapi seorang ibu yang bijaksana, karena dia selalu berdoa kepada Tuhan. Apa katanya? Nah, bapakmu ini dari dulu tahu berubah. Biarlah cek ini saya ambil ya. Nanti sebentar lagi kan saya sudah tua, akan mati. Nanti kan kami ketemu lagi, bisa saya ingatkan dia. Ini cek, dia ambil mamanya inilah. Datang yang pintar, geleng kepala, stres dia. Artinya kepintaran dikalahkan oleh hikmat kebijaksanaan. Orang bodoh juga seperti itu. Berarti hikmat yang dari Tuhan mengalahkan kepintaran dunia ini. Mereka semua kecewa. Apalagi yang pintar ini, dia berpikir dia sudah dapat uang cash 200 juta, padahal lebih bijaksana lagi ibunya. Makanya Bapak Ibu, Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Belum pernah kita menyekolahkan anak kita sampai kursus agama, ya, gitu ya kan? Kita anggap sekolah agama itu nomor terakhir belajar agama. Padahal firman Tuhan berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ini yang Tuhan mau, supaya kita menjadi orang yang bijaksana, orang yang arif. Kalau kita sudah mencari Tuhan, semua itu akan ditambahkan Tuhan. Dan itu sudah dibuktikan oleh Raja Salomo. Saat dia ditawarkan Tuhan, apa yang dia mau? Apa yang diminta Salomo? Hanya hikmat. Berikan aku hikmat untuk memimpin umatmu yang besar ini, kata Salomo kepada Tuhan. Apa kata Tuhan? Tuhan sangat senang. Karena kau meminta hikmat, maka aku akan menambahkan yang lain. Maka saat kita mencari Tuhan, cara kita mencari hikmat daripada Tuhan, otomatis pengetahuan dunia akan dikalahkan, kepintaran juga akan dikalahkan. Karena ya tidak ada yang lebih hebat dari hikmat dan kebijaksanaan Bapak Ibu.
Dan ini akan dimiliki oleh orang-orang yang sudah mengerti rencana Tuhan dalam kehidupannya. Firman Tuhan berkata, jadilah pelaku firman, jangan hanya pendengar. Memang benar firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran firman Kristus. Bagaimana kita supaya beriman kepada Tuhan? Kita harus sering mendengar firman Tuhan. Saya percaya setiap kita yang hadir pada saat sore hari ini sudah sering mendengarkan firman Tuhan. Tetapi ada ayat berkata, iman tanpa perbuatan adalah kosong. Bagaimana iman itu kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita terapkan. Untuk contohnya kasih, Bapak Ibu, mengucapkan kasih memang sangat gampang, tetapi melakukannya susah, perlu ujian dulu. Nanti coba kita cek saat kita berdoa, Tuhan berikan kami damai sejahtera khususnya dalam keluarga, pasti tiba-tiba ada buat masalah yang memancing kita supaya marah. Tetapi kalau kita sudah merenungkan tawaran tadi seperti saya bilang, kita akan berpikir positif. Benar, ini ujian, ini ngetes aku ini. Kalau aku lewat ini berarti sudah mulai bisa menahan marah. Kasih itu akan saya terima, damai itu akan saya terima. Tidak ada yang instan Bapak Ibu dalam Tuhan. Semua ada proses. Semakin banyak proses, semakin murni hasilnya. Tetapi ada suatu ayat yang perlu kita ingat, untuk kita bisa melalui itu semua, Allah turut bekerja. Kisah 8 ya. Allah turut bekerja atas segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Jadi Bapak Ibu, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Kalaupun kita ada pada saat sore hari ini rencana Tuhan, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Biarpun kita sering berkata kepada teman kita, oh kebetulan kau jumpa di sini, sehingga bisa menolong aku. Tidak, itu Tuhan utus. Untuk apa? Untuk menjawab doa-doa orang benar. Memang betul, sering kita kehilangan akal, kehilangan kemampuan. Tetapi saat kita memanggil nama Tuhan di sana, di situ baru kita lihat bagaimana Allah Tuhan bekerja. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Itu harus kita aminkan Bapak Ibu. Tidak ada yang terjadi kebetulan. Mungkin dari ada yang datang ke tempat ini, ada masalah tiba-tiba di rumah, atau misalnya pas di tengah jalan kempes badan, ya. Mungkin secara daging kita akan bersungut-sungut marah kepada Tuhan. Tetapi ingat, Allah turut bekerja. Mungkin itu mengetes kesabaran kita, atau mungkin ada bahaya di depan sehingga kita diperlambat oleh Tuhan supaya kita sampai selamat di tempat ini. Ingat Bapak Ibu, tujuan baik tidak cukup untuk Tuhan. Kita harus betul-betul mengenal dan mengerti akan rencana Tuhan. Apakah rencana kita itu seturut dengan rencana Tuhan? Ini yang perlu Bapak Ibu. Karena perbuatan baik kita belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita baca kembali nanti di kitab 1 Tawarik, ya, 1 Tawarik 13 mulai dari ayat 8. Kalau kita baca, Bapak Ibu sering kita baca di rumah, itu bagaimana Daud, ya, dia mau memindahkan tabut Allah kembali kepada Yerusalem, ke tempat asalnya. Kenapa? Karena tabut Allah itu sudah lama, ya, terbuang karena kekacauan di Yerusalem. Sehingga saat Daud sudah menjadi raja, ya, dia hendak memindahkan tabut Allah kembali ke tempatnya di Yerusalem. Kira-kira niat Daud baik apa enggak? Baik, ya kan? Niat Daud itu baik, dia mau membawa tabut Allah kembali kepada Yerusalem. Karena dia sudah kaya, sudah raja, sehingga dikumpulkan semua penari, mainkan segala alat musik, rebana, kecapi, ya, tamborin, nafiri, semua ribuan orang mengiringi langkah demi langkah. Mereka bersuka cita menari-nari. Tetapi di tengah jalan apa yang terjadi Bapak Ibu? Kereta pembawa tabut Allah mau jatuh, sehingga ada Usa di sana mau ditahan tabut Allah.
Apa yang terjadi? Nanti bisa dibaca di rumah. Usa mati seketika. Kira-kira niat Usa itu baik apa enggak? Baik. Mau menopang Daud Allah supaya tidak jatuh. Tapi dia mati tiba-tiba. Apa yang terjadi? Yang tadinya pesta besar, ada sukacita, ada tarian di mana-mana, tiba-tiba berubah menjadi pergabungan, kepanikan, karena ada meninggal tiba-tiba karena Daud Allah mau jatuh. Daud juga stres, ketakutan luar biasa. Apa yang terjadi, kata Daud, sehingga dia bertanya kepada hadirin, di mana ada rumah imam terdekat di sini? Baru orang-orang masih tahu itu ada rumah Obed Edom. Pindahkanlah ke situ. Dengan ketakutan Daud menyuruh dipindahkan ke rumah Obed Edom. Obed Edom adalah seorang imam yang takut akan Tuhan. Setelah 3 bulan, apa yang terjadi? Daud berkata, bagaimana kita pindahkan lagi tabut Allah itu ke Yerusalem? Dilihatnya Obed Edom diberkati Tuhan luar biasa. Hanya tempo 3 bulan dia diberkati berlimpah-limpah. Kenapa? Obed Edom takut akan Tuhan. Setelah Raja Daud merenungkan kembali, kok bisa terjadi seperti ini? Padahal tujuanku baik memindahkan tabut Allah ke Yerusalem. Dia bertanya kepada imam-imam, panggil semua orang-orang Lewi. Orang Lewi itu dikhususkan untuk mengangkut tabut Allah. Kuduskanlah dirimu. Daud lakukan itu. Baru yang kedua, tabut Allah jangan diangkut pakai kereta, biarpun itu kereta yang terbaik dilapis dengan emas. Tuhan tidak mau itu. Tabut Allah harus diangkut pakai pikul, ya. Para imam memikul sambil menaikkan pujian. Sehingga apa yang terjadi? Mereka diberkati. Setiap langkah ada korban yang mereka lakukan. Kambing domba disembelih sehingga mereka bersukacita. Setelah Daud menyadari dia salah saat mengangkut tabut Allah, dia memakai jubah kerajaan dengan segala kemewahannya. Tuhan tidak mau itu. Mereka mengandalkan pemikirannya untuk memindahkan tabut Allah. Padahal firman Tuhan berkata harus diangkut pakai imam-imam Lewi. Tidak bisa sembarangan mengangkut tabut Allah. Dan harus dipikul, tidak boleh pakai kereta. Itu Tuhan Daud lakukan sehingga Tuhan marah. Artinya Bapak Ibu di situ niat baik kita tidak cukup. Kita harus bertanya kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu atau siapapun kita berdoa kepada Tuhan, aku mau bekerja ini Tuhan. Tiba-tiba ada masalah. Ingat, mau bisa menjadi jawaban seperti Usa tadi. Niatnya baik tapi maut yang datang. Kalau kita salah melangkah tanpa konfirmasi kepada Tuhan, tanpa seturut dengan rencana Tuhan, apa yang Tuhan mau, akibatnya fatal Bapak Ibu. Ini panggilan itu untuk semua kita. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang. Raja Daud disuruh tanggalkan jubah kerajaanmu. Saya mau semua menjadi imam di hadapanku, kata Tuhan. Tidak membeda-bedakan orang. Ya, manusia memang sering saling membeda-bedakan. Ingat, perhatikanlah bagaimana kamu hidup, kata firman Tuhan tadi. Hidup. Manusia hanya berharga waktu kita masih hidup, Bapak Ibu. Sangat berbeda dengan binatang. Apalagi yang sering kita potong di pesta itu, babi. Babi itu waktu hidup sangat hina. Tetapi sudah mati bisa bayar BPK, bisa saksan, bisa arsik, enak, ya kan? Enak, namanya jadi enak semua. Tapi manusia, mau raja, mau masyarakat jelata, kalau sudah mati namanya mayat. Tidak ada mayat panggang atau mayat goreng, tidak ada. Hanya babi panggang yang ada. Artinya Bapak itu selagi kita masih hidup, kita sangat berharga di mata Tuhan. Sama seperti Daud tadi. Daud tidak selalu melakukan yang baik di mata Tuhan. Dia pernah melakukan yang jahat. Tetapi dia setiap melakukan kejahatan, dia selalu bertobat dan tidak melakukannya lagi. Itu aja bedanya. Daud juga sangat jahat.
sangat jahat, sampai merebut istri orang. Namanya siapa? Bathsheba. Itu kan istri orang. Prajuritnya sampai disuruh suaminya berperang di barisan paling depan supaya cepat kena tembak mati, sehingga Bathsheba diambil. Itu jahat di mata Tuhan. Tetapi dia bertobat, anaknya mati, meninggal. Dia bergabung, minta ampun kepada Tuhan. Tuhan dengar. Jadi seberapapun setiap kita Bapak Ibu, jangan pernah merasa tertuduh. Saya sudah bersalah, saya tidak layak lagi di hadapan Tuhan. Tidak. Semua kita berharga di mata Tuhan. Masa lalu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita lihat jauh ke depan. Kerjaan si iblis hanya mengingatkan masa lalu. Kamu kan gini, kamu kan gini, kamu kan begini. Itu kata si iblis. Tetapi Tuhan berkata, aku akan merencanakan yang terbaik kepadamu. Masa depan yang penuh dengan pengharapan. Itu janji Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah mengingat-ingat masa lalu kita. Biarpun dosamu merah seperti gerimis, kata firman Tuhan, itu akan putih seperti salju. Betapa luar biasanya Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu yang pernah melakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, jangan pernah merasa tertuduh. Minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Mulai hari ini aku tidak melakukan itu lagi. Aku mau menyenangkan hati Tuhan, supaya Tuhan menggenapi janjinya dalam pribadiku, dalam keluarga aku. Terkhusus kita bapak-bapak, itulah imam dalam keluarga, ya, imam dalam keluarga. Berkat Tuhan datang melalui imam, ya. Ibu juga menjadi penopang bagi suami, bukan penolong, bukan hanya penolong, bukan penodong, ya, menjadi penolong bukan suami. Firman Tuhan berkata, hai suami sayangilah istrimu, hai istri tunduklah kepada suami orang. Tidak, tunduklah kepada suami. Tidak ada embel-embelnya. Hai istri tunduklah kepada suami yang tidak pemabuk, tidak pemarah, tidak ada seperti itu. Apapun itu tidak ada syaratnya. Tunduklah kepada suami. Cuma kenyataannya banyak embel-embel yang kita buat. Bagaimana tunduk? Dia kan pemarah, suka nampar, suka mabuk. Tidak ada itu. Tidak ada ayatnya dalam Alkitab. Ayatnya, hai istri-istri tunduklah kepada suami. Itu aja, titik. Nah, suami juga seperti itu. Hai suami sayangilah istrimu. Tidak ada dibilang suamilah istrimu yang baik, yang selalu buat kopi pagi-pagi. Tidak ada ditambah seperti itu. Karena nggak ditambahnya, sayangilah istrimu yang cerewet, yang ini banyak sebelumnya. Jadi apapun alasannya, kita harus menyayangi istri. Kalau ini sudah terjadi dalam keluarga, saya percaya dua bapak kami akan dikenapi. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Inilah kehendak Tuhan bagi setiap kita Bapak Ibu. Kehendak kita supaya apa? Supaya kita terbiasa di bumi dulu, supaya nanti saat kita di surga tidak kaget. Kenapa? Karena sudah pengalaman kerja, sudah banyak pengalaman kita di bumi. Apa pengalaman kita? Termasuk ini, memuji menyembah Tuhan. Karena pekerjaan kita nanti di surga hanya itu. Tidak ada lagi bertiga-tiga, tidak ada lagi ngerumpi di surga. Kerja kita di surga hanya memuji dan memuliakan Tuhan. Bersama malaikat di surga, kemuliaan bagi Allah. Itu aja pujian kita di surga nanti. Jadi bagaimana Bapak Ibu kalau kita tidak pernah beribadah, memuji-muji Tuhan? Apakah kita layak masuk surga? Tiba-tiba nanti di surga, di gereja saja kita hanya 2 jam, pujian hanya 6 seperti tadi, itu pun sudah malas menyanyikan. Bagaimana nanti di surga selama-lamanya memuji memuliakan Tuhan? Sanggup nggak kita? Bukan hanya 2 jam, bukan hanya 6 pujian, selama-lamanya memuji memuliakan Tuhan. Mampu nggak? Kalau ini tidak kita biasakan di bumi, saya percaya kita tidak tahan di surga. Tuhan bukan di sini tempatku, di sana tempatku, di neraka katanya. Saya lebih pantas di sana karena saya tidak pernah memuji Tuhan. Pengalaman itu sangat penting Bapak Ibu. Jangan kita sia-siakan apa yang Tuhan berikan kesempatan bagi setiap kita, supaya kita terbiasa beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Inilah kelak yang akan kita lakukan di surga. Ya. Coba ditanya bapak-bapak di sini kerja di Dermot, ya, pasti ada keahlian yang ngelas minimal, ya kan? Coba kalau saya disuruh gajimu nanti 100 juta sebulan, ke Dermot kayak ngelas ya katanya. Saya pernah megang kelas, mungkin setengah jam langsung saya pulang kabur. Saya tidak bayangkan lagi gaji yang 100 juta ini. Kenapa? Karena saya nggak ada pengalaman mengelas. Demikian juga
di surga. Semua pengen kita mau masuk surga. Tetapi ada enggak persiapan hati kita bisa layak hidup di surga? Di surga itu ada damai, ada sukacita. Kalau di hati kita masih banyak kerikil-kerikil, sakit hati, kepahitan, iri hati, dengki masih ada dalam hati kita, kita tidak akan layak di surga. Kita akan gelisah Bapak Ibu seperti terbakar. Kita akan melompat ke neraka mungkin. Tapi saya percaya selagi masih ada kesempatan, berarti masih ada yang Tuhan mau dari setiap kita Bapak Ibu. Ingat, kesempatan hanya sekali. Ya, kairos, kesempatan itu, waktu itu ada dua, ada kairos, ada logos, ya, ada logos, kronos itu memang waktu yang selalu berputar, tetapi kairos itu waktunya Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Kairos itu harus kita manfaatkan sebaik mungkin, karena itu tidak akan pernah datang dua kali. Contoh, kalau ulang tahun itu di SD, nggak mungkin diulangi lagi setelah di SMA. Itu kairos, ya. Jadi kesempatan itu hanya datang sekali. Mari, seperti kata pujian, hidup ini adalah kesempatan. Selagi aku masih kuat Bapak Ibu. Banyak saudara kita nggak kuat lagi, sudah di rumah sekarang. Kenapa? Mungkin kakinya nggak kuat lagi, ngomong nggak jelas lagi. Tapi puji Tuhan kalau mereka sudah menjadi berkat selama ini. Kita yang masih kuat, masih sehat, masih ngomong dengan jelas, masih punya tangan yang sehat, masih punya kaki yang sehat, mari kita melangkah Bapak Ibu. Saat ada WA, mari kita dengan kasih. Siapa lagi sakit, yes Tuhan, lebih baik mengunjungi daripada dikunjungi. Lebih baik menjenguk daripada dijenguk. Harus ada prinsip seperti itu. Kalau gini ada prinsip sama kita, saya percaya kita orang yang sehat. Semakin banyak menjenguk orang sakit, kita akan semakin sehat. Semakin banyak mendoakan